Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Lestara, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sikap. Dimulai dari bagaimana sikap itu berkembang, apa saja sih faktor yang mempengaruhi sikap, serta fungsi-fungsi dari sikap tersebut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita sudah mendengar mengenai sikap ya. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa sikap itu adalah sebuah tindakan dan tingkah laku kita terhadap sesuatu hal gitu. Bahkan banyak juga yang menyamakan sikap dengan perilaku. Memang sih secara garis besar sikap dan perilaku ini sama, dan berkaitan. Tapi sebenarnya sikap dan perilaku ini merupakan dua hal yang berbeda. Dari definisinya saja, sikap ini didefinisikan sebagai kecenderungan untuk berperilaku terhadap suatu objek tertentu. Sementara perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari seseorang yang mempunyai bentangan yang sangat luas, seperti berjalan, tertawa, berbicara, menangis, bekerja, dan sebagainya. Tentunya pembahasan kali ini mengenai sikap. Untuk pembahasan mengenai perilaku mungkin akan dilakukan di lain kesempatan. Nah, selain mengetahui definisi dari sikap, kita ini juga diharuskan mengetahui sebenarnya bagaimana sih sikap itu berkembang. Apa sudah ada sejak lahir atau kita memperoleh sikap dari berbagai pengalaman hidup yang pernah kita lalui. Nah, psikologi sosial ini percaya bahwa sikap itu dipelajari dan juga diperoleh. Namun ada beberapa bukti penelitian bahwa sikap juga dapat dipengaruhi oleh faktor genetik. Nah, salah satu sumber penting yang jelas-jelas membentuk sikap kita adalah kita itu mengadopsi sikap tersebut dari orang lain melalui proses pembelajaran sosial. Jadi dengan kata lain, banyak pandangan kita dibentuk saat berinteraksi dengan orang lain atau hanya dengan mengobservasi tingkah laku mereka. Dan pembelajaran sosial ini terjadi melalui 4 proses. Proses pertama yaitu classical conditioning, di mana bentuk dasar dari pembelajaran di mana satu stimulus yang awalnya netral menjadi memiliki kapasitas untuk membangkitkan reaksi melalui pemasangan yang berulang kali dengan stimulus lain. Selanjutnya, instrumental conditioning, yaitu belajar untuk mempertahankan pandangan yang benar. Selanjutnya, pembelajaran melalui observasi, yaitu salah satu bentuk belajar di mana kita ini mempelajari tingkah laku atau pemikiran baru melalui observasi terhadap orang lain. Dan yang terakhir, perbandingan sosial, yaitu proses di mana kita membandingkan diri kita dengan orang lain untuk melihat pandangan kita mengenai pernyataan sosial itu benar atau salah gitu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi sikap. Yang pertama itu ada pengalaman pribadi, di mana pengalaman pribadi yang dimaksud jika pengalaman tersebut meninggalkan kesan yang kuat. Terlebih jika pengalaman tersebut melibatkan situasi yang melibatkan faktor emosional kita. Selanjutnya, pengaruh orang lain yang dianggap penting. Jadi kan individu ini pada umumnya cenderung untuk memiliki sikap yang searah dengan sikap seseorang yang dianggap penting. Dan kecenderungan ini dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan menghindari konflik dengan orang yang kita anggap penting tersebut gitu. Selanjutnya, pengaruh kebudayaan, di mana kebudayaan dapat memberi corak pengalaman individu-individu pada masyarakat. Dan sebagai akibatnya, tanpa disadari, kebudayaan telah menanamkan garis pengaruh sikap kita terhadap berbagai masalah. Faktor selanjutnya yaitu media massa. Kan dalam pemberitaan surat kabar maupun radio atau media komunikasi lainnya, berita yang seharusnya faktual disampaikan secara objektif berpengaruh terhadap sikap konsumennya. Faktor selanjutnya yaitu lembaga pendidikan dan lembaga agama. Jadi konsep moral dan ajaran dari lembaga pendidikan dan lembaga agama ini sangat menentukan sistem kepercayaan. Jadi nggak heran misal pada gilirannya konsep tersebut mempengaruhi sikap kita. Faktor yang terakhir itu ada faktor emosional. Jadi kadang suatu waktu suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Selanjutnya, mengenai fungsi sikap. Jadi, sikap ini berfungsi di dalam memenuhi kebutuhan psikologis, di dalam memahami apapun yang ada di lingkungannya, baik itu positif ataupun negatif, atau biasa disebut object appraisal function.
Selanjutnya, mengidentifikasi orang-orang yang disukai ataupun tidak disukai atau disebut social adjustment function, serta mempertahankan diri dari konflik-konflik internal atau internalization function. Selanjutnya, ada fungsi dari sikap lain gitu ya, yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu the knowledge function, yaitu sikap sebagai skema yang memfasilitasi pengelolaan dan penyederhanaan pemrosesan informasi dengan mengintegrasikan antara informasi yang ada dengan informasi yang baru. Yang kedua, the utilitarian atau instrumental function, di mana sikap membantu kita mencapai tujuan yang diinginkan dan menghindari hasil yang tidak diinginkan. Yang ketiga itu the ego defensive function. Jadi sikap ini berfungsi memelihara dan meningkatkan harga diri. Dan yang terakhir, the value expressive function, di mana sikap digunakan sebagai alat untuk mengekspresikan nilai-nilai dan konsep diri. Nah, selanjutnya ada juga ya beberapa mekanisme dasar di mana sikap ini mempengaruhi tingkah laku. Yang pertama itu sikap dasar pemikiran dan tingkah laku. Nah, langkah pertama dan mekanisme ini terjadi saat kita berpikir teliti dan hati-hati terhadap sikap kita dan bagaimana implikasi sikap kita itu terhadap tingkah laku. Pengertian yang mendalam dari proses ini dijelaskan oleh teori tindakan yang beralasan. Yang pertama kali dinyatakan oleh Acheson dan Fishbane. Jadi, teori ini itu menyatakan bahwa keputusan untuk menampilkan tingkah laku tertentu adalah hasil dari proses rasional yang diarahkan pada suatu tujuan tertentu dan mengikuti urutan-urutan berpikir. Jadi, pilihan tingkah laku ini dipertimbangkan, konsekuensi dan hasil dari setiap tingkah laku dievaluasi, dan dibuat sebuah keputusan apakah akan bertindak atau tidak. Nah, kemudian keputusan itu direfleksikan dalam tujuan tingkah laku. Dan berdasarkan teori ini, intensi pada gilirannya ditentukan oleh 2 faktor, yaitu sikap terhadap tingkah laku, evaluasi positif atau negatif dari tingkah laku yang ditampilkan, dan norma subjektif yang berarti persepsi orang, apakah orang lain akan menyetujui atau menolak tingkah laku tersebut. Nah, mekanisme kedua itu sikap dan reaksi tingkah laku yang spontan. Dalam hal ini, sikap tampaknya mempengaruhi tingkah laku dalam cara yang lebih langsung dan otomatis. Singkatnya, tampaknya sikap mempengaruhi tingkah laku kita, setidaknya melalui 2 mekanisme yang berlaku di bawah kondisi yang berbeda-beda. Jadi ketika kita memiliki waktu untuk melakukan pemikiran hati-hati dan teliti, kita dapat mempertimbangkan berbagai alternatif dan memutuskan cukup cepat untuk bertindak. Sedangkan dalam kondisi sibuk dalam kehidupan sehari-hari, kita ini seringkali tidak memiliki waktu untuk melakukan pertimbangan terhadap berbagai alternatif yang ada. Dalam kasus ini, sikap kita tampaknya secara spontan membentuk persepsi kita terhadap berbagai kejadian dan segera bereaksi terhadap peristiwa tersebut. Nah, selain 2 mekanisme tadi, sikap itu juga dapat mempengaruhi perilaku melalui suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan dengan sangat teliti dan memiliki alasan serta dapat berdampak. Nah, seperti dijelaskan di awal, sikap ini tentunya berkaitan dengan perilaku. Jadi, keyakinan tersebut kemudian menyebabkan sikap menjadi sasaran utama dalam mengubah perilaku seseorang. Salah satu usaha yang bisa dilakukan untuk mengubah perilaku seseorang itu dengan menggunakan komunikasi persuasi. Nah, ketika sikap kita gagal dirubah oleh komunikasi persuasi, terjadilah resistensi terhadap persuasi. Kenapa sih terjadi resistensi terhadap persuasi? Jadi ada beberapa faktor yang menjadi penyebab resistensi terhadap persuasi ini. Yang pertama itu adalah reaktansi, di mana reaktansi adalah reaksi negatif pada ancaman terhadap kebebasan seseorang. Yang kedua, peringatan, di mana peringatan adalah pemahaman dini bahwa individu akan menjadi target suatu usaha persuasi. Yang keempat, penghindaran selektif, di mana penghindaran selektif adalah kecenderungan untuk mengalihkan perhatian dari informasi yang menantang sikap yang sudah ada. Yang terakhir itu pertahanan aktif. Jadi, kita itu mengabaikan atau menyaring informasi yang tidak sesuai dengan pandangan kita saat ini adalah salah satu cara untuk menolak persuasi. Tetapi bukti yang ada menunjukkan bahwa selain bersikap pasif, kita ini juga mengembangkan strategi yang lebih aktif untuk mempertahankan sikap yang kita miliki, yaitu melawan atau menyanggahnya. Dengan cara aktif ini, pandangan yang berbeda lebih tertanam dalam ingatan, tetapi dampaknya lebih kecil pada sikap kita. Pembahasan terakhir mengenai disonansi kognitif. Jadi,
Teori disonansi kognitif ini dikemukakan oleh Leon Festinger pada tahun 1954. Dan inti dari teori disonansi kognitif ini adalah jadi terjadi inkonsistensi atau tidak konsisten antara elemen-elemen kognitif yang menimbulkan perasaan tidak nyaman atau disebut disonansi yang akan mendorong kita untuk mengurangi disonansi tersebut. Dan terdapat beberapa cara untuk mengurangi rasa tidak nyaman akibat disonansi kognitif. Di antaranya itu mengubah sikap atau perilaku sehingga terjadi konsistensi antara kognisi satu dengan yang lain, mencari informasi baru yang dapat mendukung sikap atau perilaku, serta menyatakan bahwa inkonsistensi yang terjadi itu merupakan sesuatu yang tidak penting. Dan sumber dari disonansi kognitif ini ada 4. Yang pertama itu logical inconsistency atau tidak konsistensinya logika satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada cultural mores atau adanya perbedaan kognisi mengenai kebudayaan tertentu dengan kognisi kebudayaan lainnya. Lalu opinion generality atau adanya pemukul rataan terhadap sesuatu hal tertentu sehingga menyebabkan tidak sesuainya antara kognisi mengenai suatu fakta tertentu dengan kognisi hasil generalisasi. Dan yang terakhir yaitu past experience atau adanya ketidaksesuaian antara kognisi yang diperoleh di masa lalu dengan kognisi yang diperoleh saat ini. Nah, sekian pembahasan pada podcast kali ini. Mungkin ada beberapa kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye!